Mahkamah Konstitusi pada panel 1 menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli Partai Golkar terkait perselisihan hasil pemilihan umum legislatif daerah pemilihan Sulawesi Barat pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo, Partai Golkar mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus yang menggunakan hak pilih memakai KTP elektronik atau tidak sesuai dengan alamat tertera dan harus melakukan pemungutan suara ulang. Namun, ahli dari pihak terkait Partai Amanat Nasional Aswanto mengatakan, apabila pemungutan suara ulang tersebut dilakukan, berarti suara-suara yang tidak bermasalah akan menjadi batal, sehingga berdampak kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Seperti diketahui, membatalkan suara merupakan suatu tindak pidana, dan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara yang memberikan surat suara dan yang melakukan pencoblosan. Sementara ahli yang dihadirkan Partai Golkar, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Heru Widodo, mempersoalkan adanya alat penghapus tulisan cair atau tip X pada formulir model C hasil plano untuk daerah pemilihan DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 4 di Kepulauan Riau. Heru mengatakan penggunaan tip X menimbulkan risiko yang sangat besar, apalagi jika ditemukan pada tingkat kecamatan karena sudah tidak ada lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertanggung jawab menjaga kemurnian suara di TPS. Menanggapi keterangan tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan penggunaan tip X untuk mengoreksi formulir C hasil plano bertujuan untuk penginputan data ke Sirekap. Hasyim juga menjelaskan, jika proses pembetulan terjadi pada tingkat kecamatan, maka PPK dapat mengoreksi formulir C hasil plano dengan menggunakan tip X tanpa diparaf. Selanjutnya, Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra menggelar sidang untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Dalam sidang untuk Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember dan Pamekasan, Fritz Edward Siregar, ahli pihak terkait Partai Gerindra dalam keterangannya mengatakan, dalam proses rekapitulasi ada keberatan dan atau pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu. Menurutnya, perubahan suara itu sesungguhnya terjadi karena penyelenggara melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Menurutnya, jika terjadi dugaan-dugaan pengalihan suara, maka untuk mengetahui suara yang benar adalah melihat hasil penghitungan suara yang berada di kotak suara. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan perubahan suara Partai Nasdem dan Golkar dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lendah, Kulon Progo merupakan hasil koreksi kesalahan pengisian suara yang terjadi di TPS. Berikutnya, dalam perselisihan hasil pemilu di Kalimantan Timur yang dipersoalkan oleh Partai Demokrat, anggota KPU Samarinda menjelaskan adanya selisih suara partai politik. KPU dalam keterangannya mengungkapkan telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada sejumlah TPS berdasarkan laporan pemohon. Sementara Majelis Hakim Panel 3 menggelar sidang yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional untuk Provinsi Papua Barat Daya pada daerah pemilihan Papua Barat Daya 3. Dalam persidangan, pemohon menghadirkan saksi yaitu Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sorong, Muhammad Rizal. Saksi membenarkan dan telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong bahwa caleg atas nama Susiati juga menjadi ketua pada TPS 7 di Kelurahan Malawele, Kabupaten Sorong. Akan tetapi, Bawaslu mempertanyakan alasan keterlambatan pelaporan tersebut karena pada saat itu telah melewati masa PSU. Kejadian tersebut juga terjadi di TPS 18 Kelurahan Malawele atas nama Nani Mariana. Sementara, Ketua KPU Kabupaten Sorong, Franky Duit dalam kesaksiannya menerangkan terkait caleg yang menjadi KPPS diketahui saat pleno di kabupaten. Selanjutnya, dalam sidang perkara yang dimohonkan P3, pemohon menghadirkan Abhan sebagai ahli yang membahas mengenai pengisian anggota DPRD Kota Tarakan di daerah pemilihan 1 Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Menurut Abhan, jika calon legislatif
Sejak awal sudah tidak memenuhi syarat, maka pencalonan tersebut dianggap tidak pernah ada dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena keputusan pencalonan itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Tim MKTV News melaporkan.